Alhamdulillah. Panjenengan sampun korban. Korban niku saged kurban sapi utawa kurban wedhus. Ojo kurban perasaan tok. Soalnya kurban niki minangka dadi tumpakan di akhirat. Mosok di dunia duwe sepeda motor, duwe mobil, di akhirat kate nyeker. Diusahakan punya kendaraan. Sudah, kalau berkurban sapi, kurban wedhus niku pun lewat. Tapi yang tidak bisa dilewatkan adalah berkurban untuk menghadapi cobaan-cobaan sepanjang tahun, dan itu tidak akan pernah lewat dari hidup kita. Selama hidup di kandung badan, orang itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu kitab dengan judul Sifatus Safwah, dan hal yang mirip itu juga disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad. Ada sebuah kisah bagaimana tentang pengorbanan. Ada seorang wanita lagi tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah. Pada waktu dia tawaf, orang-orang sama tertegun, terkesima melihat wanita ini. Dia memancarkan wajahnya aura bahagia yang luar biasa. Orang-orang sama noleh, bukan karena cantiknya, bukan karena dia yang luar biasa. Wong wedok iki paling gak tau nangis paling. Yang satunya, oh paling iki pas lahir cower gak nangis, langsung guyu. Oh, wong wedok iki gak pernah kena musibah iki. Pokoknya seneng wajahnya itu berset. Oh, berarti gede. Gede. Memang apa musibahnya? Ini orang dulu ya, orang dulu. Wong biyen. Lek wong saiki ditakoni, apa musibahnya? Kamu nanya. Engko lek diceritai, gak bahaya ta? Wan ini menyaksikan ayahnya menyembelih kurban. Tidak lama kemudian kakak adik yang nomor 2 dan 3 ini, dia ke belakang rumah bermain bersama. Kemudian kata kakaknya, "Dek, ayo kita main permainan yang seru. Ayo kita main. Main apa, Kak?" Aku ada ide. Apa itu? Kita main kurban-kurbanan. Gimana itu? Ya kayak yang dilakukan ayah tadi. Oh ya sudah, kamu jadi kambingnya, aku jadi penyembelihnya. Gimana tadi kambingnya? Diikat tangannya, kakinya dia merem, dibeleh, bik lading tenanan. Jadi dibeleh, bareng dibeleh, kejar-kejar kakaknya baru tersadar, loh ini bukan mainan, adikku mati. Akhirnya wedi, waduh, engko lek ketemu bapak, ketemu ibu, waduh, ancor pesena telur. Akhirnya dia lari, kebetulan rumahnya di sebelahnya hutan. Lari ke dalam hutan. Ibunya lagi masak persiapan daging. Jadi masak air di kuali besar sambil gendong anak yang keempat. Masih kecil. Nunggu, nang diarek loro iku mau gak ketok. Dilihat di belakang rumah ternyata ada adik yang nomor 3 bersimbah darah. Kaget ibunya ini, teriak-teriak. Kemudian dia ke depan, ada tetangganya, ada apa? Dijelaskan. Oh tadi masnya lari ke sana, lari ke arah hutan. Waduh, iki bahaya ini. Di hutan itu terkenal banyak binatang buas. Tidak ada orang yang masuk ke situ kecuali dia tidak kembali. Banyak binatang buasnya. Waduh, iki anak wis mati situ, ojo sampai ketambahan satu lagi. Dia panggil bapaknya, Pak, anak Blayu Rono, Pak. Coba kejar. Dikejar sama bapaknya. Bapaknya ngejar karena khawatir anak yang satunya ini juga ikut mati. Dia tidak peduli. Dia mau lapar, dia mau haus, dia lari terus dikelilingi hutan itu.
Dia bingung, tak tentu arah, timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku temukan. Saking dari capeknya, haus, gak ada minuman, dehidrasi, mati bapaknya ini. Kenapa? Karena kelamaan nyari, terus lari gak ketemu. Kenapa kok gak ketemu? Karena kakaknya yang satu sudah diterkam harimau. Berapa yang mati? Anak 2, 1 bapak. 3. Ibunya nunggu-nunggu sampai sore, di bapak gak teko-tek, waduh iki cilaka. Ya apa kok gak balik-balik. Akhirnya ibunya ini kemudian wirawiri, kan sambil masak, sambil lihat, datang nggak bapaknya? Oh belum, masuk lagi, belum. Saking riwariwi ke depan ke belakang, anaknya yang digendong ditaruh. Saking itu kok bingung ditaruh, taruh ke halaman sebentar gak ada. Begitu kembali ke dapur, apa yang terjadi? Anak yang kecil niku ketumplaan air panas di kuali tadi itu, mati. Berapa sudah yang mati? 4. Tinggal kakaknya yang pertama, perempuan, itu sudah menikah, ada di desa sebelah. Dia minta tolong sama tetangga, tolong tetangga, itu kabarkan kepada anakku bahwa adik-adiknya meninggal, bapaknya pun meninggal, supaya segera ke sini. Berangkatlah sang tetangga datang ke sana. Langsung ketemu, bu, ada apa? Bu, ini berita mengejutkan. Apa itu? Bapak sampean mati. Loh, tenan? Iya, adik sampean mati kabeh. Loh, langsung jantungan. Mati pisan. Ya Allah, berapa yang mati? Semua keluarganya mati, sehingga aku hidup sebatang kara. Mek dewenan, anak papat mati. Mulane lek duwe anak sing akeh Pak nggih. Lek papat mati kan sing ono liyane. Ya Allah, tinggal sendirian. Kemudian orang-orang sama komen setelah mendengar cerita tadi itu. Waduh, lek iku ya musibah kano tunggale. Besar itu, waduh. Iya bener, gak ono sing padha iku. Ya sampean iku paling gede, kata orang-orang. Sik. Orang kemudian kepo. Kalau memang itu benar musibah yang begitu besar terjadi menimpa kamu, kenapa wajahmu itu kok berbinar-binar? Begitu bahagia, memancarkan aura kebahagiaan, seakan kau tidak pernah terkena musibah sekecil apapun. Orang perempuan itu kemudian mengatakan, ini adalah kunci dari jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan. Apa yang membuat kamu seperti ini? Padahal musibah yang begitu besar telah menimpamu. Kenapa engkau tidak susah? Apa jawabnya? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Ada 2 redaksi yang berbeda jawabannya, tapi intinya sama. Antara redaksi di kitab Irsyadul Ibad sama dengan redaksi dari kitab Sifatus Sofwah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Di dalam Sifatus Sofwah, orang perempuan itu diriwayatkan mengucapkan begini. Lau ra'aitu fil jazai madrakam ma ikhtartu alaih. Seandainya aku menemukan di dalam satu kesedihan, kenestapaan, satu solusi, satu jalan keluar. Cara bahasa mriki, seandainya aku nangis berok-berok, bojoku isok tangi meneh. Seandainya aku nangis terus sehari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, anakku bisa bangun semua, bisa hidup lagi. Seandainya dengan menangis waktu bisa diputar ke belakang, sehingga semua yang terjadi bisa diando, putar ke belakang.
niscaya aku akan menangis seumur hidupku. Tapi karena saya tahu bahwa menangis itu tidak akan merubah apa-apa. Yang mati tetap mati. Suamiku tidak akan hidup lagi, anakku tidak akan kembali lagi. Maka menangis tidak akan ada manfaatnya. Maka kemudian aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, aku pasrahkan kepada Allah. Ini adalah takdirnya Allah. Bukankah kita harus percaya dan iman kepada takdir khairihi wa syarrihi? Apakah takdir baik atau takdir buruk, semua kita yakin itu dari Allah. Dan itu kalau sudah rencana Allah, takdir Allah, saya yakin itulah adalah hikmahnya. Itu adalah yang terbaik bagi hidup saya. Maka setelah ada keyakinan seperti itu, maka aku husnudzon kepada Allah. Aku yakin betapapun aku sayang sama suami, aku sayang sama anak-anakku, tapi ternyata Allah lebih menyayangi mereka. Dan aku relakan karena mereka pergi untuk memenuhi panggilan Allah yang mereka sayangi dan mereka disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah aku sendiri dan aku hanya berhusnudzon kepada Allah dan aku berbahagia menerima ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ibadah kurban telah lewat karena hanya 4 hari, Idul Adha, Tasyrik 3 hari, setelah itu tidak ada lagi korban. Yang ada korban jiwa. Di Bulawang ada tabrakan ya. Tapi bagaimana berkorban perasaan seperti ini? Itu terus akan ada. Makanya kita harus bersiap menghadapi masalah itu dengan 2 perkara. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Yo sabar, yo salat, yo salat, yo sabar. Salat tok lek ngamukan ya gak dadi apa-apa. Sabar tok gak salat neraka. Dadi ya sabar, ya salat. Mudah-mudahan kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk menghadapi semua ujiannya dengan bersabar dan kita tetap istiqomah untuk salat, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighosah tadi yang telah dibaca, mudah-mudahan apapun hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala.